Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di video kali ini, yaitu mengenai pembahasan materi sejarah Indonesia. Untuk itu kalian jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini karena ini sangat membantu kalian dalam proses pembelajaran. Oh ya, nanti intinya saya ingetin bagi kalian nih, harus menonton materi ini sampai selesai ya, agar kalian lebih paham dan lebih mengerti lagi mengenai sejarah Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu-Buddha. Salah satu dampak nih dari Nusantara sebagai jalur pelayaran atau sebagai jalur perdagangan dunia adalah mulai berkembangnya ajaran Hindu dan Buddha di Indonesia. Persebaran Hindu dan Buddha ini terjadi karena adanya pendatang dari pedagang Tionghoa dan India. Hal inilah yang kemudian menjadikan munculnya akulturasi kebudayaan bangsa Indonesia dengan kebudayaan agama Hindu-Buddha. Lalu, apa arti dari akulturasi itu? Kita akan colek terlebih dahulu mengenai pengertian akulturasi. Akulturasi merupakan suatu proses percampuran di antara unsur-unsur kebudayaan yang satu dengan kebudayaan lainnya, sehingga menghasilkan kebudayaan baru. Untuk dapat berakulturasi, tiap-tiap kebudayaan harus seimbang. Begitu pula untuk akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha dari India dengan kebudayaan lokal asli Indonesia. Seni bangunan. Bangunan candi di Indonesia pada umumnya merupakan bentuk akulturasi antara unsur budaya Hindu-Buddha dengan unsur budaya asli Indonesia. Candi berasal dari kata Candika Graha, berarti kediaman Candika. Bangunan candi terdiri atas 3 tingkatan ya, atau triloka, yang artinya 3 dunia yang kesatuannya adalah alam semesta. 3 tingkat atau triloka tersebut, yang pertama adalah Svarloka, merupakan bagian candi yang melambangkan tempat para dewa atau jiwa yang telah disucikan, atau biasanya disebut sebagai atap candi yang mewakili dunia dewa-dewa. Yang kedua yaitu Buvarloka, merupakan bagian candi yang melambangkan tahap pembersihan dan pemurnian jiwa. Yang ketiga yaitu Burloka, merupakan bagian bawah candi yang melambangkan kehidupan dunia fana, atau kaki candi yang mewakili dunia manusia. Bangunan candi pada masa kuno, yang pertama adalah candi dari masa Mataram kuno. Candi ini terdiri dari Candi Prambanan dan Candi Dieng. Nah, Candi Dieng ini berada di Kabupaten Wonosobo. Yang kedua yaitu candi dari masa Sriwijaya. Di antaranya ada Candi Muara Takus, berada di Bangkingan, Riau. Yang kedua ada Candi Gunung Tua, Tapanuli, Sumatera Utara. Dan yang ketiga ada Percandian Muara Jambi yang terletak di Jambi. Yang ketiga yaitu candi dari masa Singosari. Antaranya nih ada Candi Kidal, terletak di Malang, merupakan makam Raja Anuspati. Candi Jago terletak di Malang, merupakan makam Raja Wisnuwardana. Yang ketiga yaitu Candi Singosari, terletak di Malang, merupakan makam Raja Kertanegara sebagai Bayi Rawa. Bangunan yang keempat yaitu candi dari masa Majapahit, terdiri dari Candi Penataran yang terletak di Blitar, Candi Sawentar yang terletak di Blitar juga, dan Candi Tikus terletak di Trowulan, Mojokerto. Bangunan-bangunan candi tersebut sampai sekarang masih ada dan masih dilestarikan sebagai tempat wisata. Materi selanjutnya yaitu mengenai seni rupa dan seni ukir. Pada awalnya nih, masyarakat Nusantara mengenal seni berupa lukisan di gua-gua yang menggambarkan hewan, manusia, jari tangan, dan lain-lain sebagainya. Namun, dengan masuknya Hindu-Buddha,
masyarakat Indonesia dikenalkan dengan sebuah kesenian yang disebut relief. Relief merupakan seni pahat berupa ukiran yang biasanya dibuat pada dinding candi, kuil, monumen, atau tempat bersejarah. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai seni pertunjukan. Seni pertunjukan pada masa kuno dapat diketahui melalui tulisan pada prasasti, relief candi, dan kitab-kitab sastra. Dalam bidang seni, pengaruh kebudayaan Hindu memunculkan berbagai bentuk seni tari maupun seni drama tradisional yang masih lestari hingga saat ini. Adapun contoh dari seni pertunjukannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu wayang kulit atau wayang orang, yang mengambil cerita kisah Mahabharata dan Ramayana. Yang kedua yaitu drama tari topeng, yang mengambil kisah cerita Panji. Dan yang ketiga yaitu tari klono topeng, yang berasal dari Jawa Tengah. Selanjutnya yaitu seni sastra. Pengaruh seni sastra India juga turut memberi corak dalam seni sastra Indonesia. Bahasa Sanskerta besar pengaruhnya terhadap sastra Indonesia. Prasasti di Indonesia seperti Kutai, Tarumanegara, dan prasasti di Jawa Tengah pada umumnya ditulis dalam bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Kitab Cilpa Sastra merupakan peninggalan kerajaan Shailendra yang berisi dasar-dasar pokok membuat candi. Sedangkan kitab Arjuna Wiwaha merupakan peninggalan dari kerajaan Kediri yang berisi perjuangan Airlangga dalam mempertahankan kerajaan Kediri. Kitab Semaradahana dikarang oleh Empu dan Maja pada masa pemerintahan Raja Kameswara ke-1 di kota Kediri. Sedangkan kitab Bharatayuda dikarang oleh Empu Seda dan Empu Panuluh pada masa pemerintahan Raja Jayabaya di kota Kediri. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan asli orang pribumi adalah yaitu sistem kepercayaan animisme dan sistem kepercayaan dinamisme. Ini merupakan sistem kepercayaan yang pertama kali ada pada zaman dulu ya. Sistem kepercayaan animisme merupakan sistem kepercayaan yang menganggap bahwa roh nenek moyang selalu mengawasi keberadaan kita atau keberadaan orang yang masih hidup. Dan mereka tinggal di suatu benda atau seperti pohon ya. Bisa dilihat di contoh ya, di gambar itu merupakan contoh dari sistem kepercayaan animisme yang saat ini masih dilakukan oleh orang-orang yang mempercayainya. Sedangkan sistem kepercayaan dinamisme merupakan sistem kepercayaan yang beranggapan bahwa atau memiliki kekuatan supranatural. Bisa dilihat di contoh. Dan masyarakat pada saat ini masih sangat melakukan kegiatan ini atau mempercayai sistem kepercayaan ini. Masyarakat Indonesia sampai saat ini masih mempercayai agama Hindu dan Buddha. Agama Hindu mengenal banyak dewa. Dewa tertinggi yaitu Dewa Trimurti yang dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah Dewa Brahma, Dewa pencipta alam semesta. Itu adalah gambar dari Dewa Brahma. Yang kedua, Dewa Wisnu, merupakan dewa pemelihara alam semesta. Itu adalah contoh dari Dewa Wisnu. Yang ketiga adalah Dewa Shiva, merupakan dewa penghancur alam semesta. Nah, itu tadi, itu contohnya ya. Yang selanjutnya adalah sistem pemerintahan.
Pemerintahan raja di Indonesia ada yang bersifat mutlak dan turun-temurun, seperti yang ada di India. Namun, ada juga yang menerapkan sistem atau prinsip musyawarah. Prinsip musyawarah diterapkan terutama apabila tidak mempunyai putra mahkota atau tidak mempunyai anak, yaitu seperti yang terjadi pada masa berlangsungnya kerajaan Majapahit. Bukti akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu-Buddha dalam bidang pemerintahan dapat kita lihat dari syarat menjadi raja, yakni harus memiliki kesaktian dan berwibawa. Yang selanjutnya adalah arsitektur. Bentuk akulturasi budaya lain yang dapat dilihat hingga saat ini adalah arsitektur pada bangunan-bangunan keagamaan berupa candi atau arca. Hal ini terlihat pada bangunan sakral peninggalan Hindu seperti Candi Sewu dan Candi Gedung Sanga. Inilah gambar dari Candi Sewu dan Candi Gedung Sanga. Oke, itu tadi pembahasan mengenai akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu-Buddha. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan ya, insya Allah nanti akan langsung saya jawab. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum.